Oke, selamat siang kawan-kawan sekalian, sobat Bela Negara. Selamat datang di podcast Bela Bareng, salah satu podcast yang ingin menghadirkan ajakan untuk melakukan bela negara nih. Nah, pada kesempatan ini kita berbarengan dari Hari Lahir Pancasila. Nah, ada pertanyaan besar nih ya. Apa kabar Pancasila hari ini? Pancasila masih ada nggak sih? Pancasila masih cocok nggak sih dengan kondisi saat ini? Nah, pada kesempatan ini podcast Bela Bareng menghadirkan 3 narasumber yang keren-keren gitu ya, teman-teman ya. Yang satu dari pendidik, ini adalah Bu Nur Rohmah, salah satu guru ya di SMK di MA Negeri 1 Yogyakarta. Kemudian ada Mbak Leonie Francisca, salah satu Duta Wimaya UPN Veteran Jakarta tahun 2024. Dan satu lagi Dr. Misran Wahyudi, SHMH. Beliau dari Lanut Adi Sucipto dan kebetulan beliau adalah seorang dalang. Nah, kita mau lihat dari 3 perspektif ya, dari pendidik, kemudian dari mahasiswa dan dari masyarakat. Nah, narasumber sekalian, ini memang menjadi satu hal yang cukup dipertanyakan gitu ya. Pancasila masih hidup enggak di hati anak muda, atau hanya hafalan, atau hanya dibacakan saat upacara gitu ya. Nah, tapi sebelum mulai saya ingin nantang nih ya ke para narasumber nih ya. Kalau saya tantang Pancasila dalam satu kata, apa nih Bu Nur Rohmah? Satu kata ya? Iya. Enggak 2? Satu aja. Satu aja. Okay. Pancasila adalah Indonesia. Satu kata Bu. Indonesia. Oke. Pak Misran. Kalau saya Pancasila adalah ideologi. Ideologi, oke. Mbak Leonie. Pancasila itu nafas sih. Nafas. Iya, Wah, nafas. ini ada dari pendidik masyarakat gitu ya, dan dari mahasiswa nih Gen Z nih ya. Gen Z, Ya, Pancasila itu nafas gitu ya. Nah, untuk mulainya gitu ya, saya mau gali dulu nih ya dari sisi pendidik ya. Oke. Bagaimana satu perspektif pendidik mengenai Pancasila ya, mengajar satu Pancasila tanpa menggurui gitu ya, di mana sebuah tantangan atau praktik yang ada di kalangan pendidik ini tentang menanamkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Gimana Bu Nur? Jadi gini, kalau misalnya menanamkan nilai Pancasila tuh gampang-gampang sulit. Atau Oke. kalau diganti lagi jadi sulit-sulit gampang. Kenapa? Karena lebih banyak sulitnya daripada gampangnya. Oh, Jadi gini, guru itu kan berusaha mengajari anak-anak ya. Kebetulan saya di Madrasah Aliyah itu Gen Z ya. Gen Z ini mereka itu sangat aktif gitu ya, tidak bisa duduk diam, sehingga saya tidak bisa bla 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 menyampaikan konsep. Sehingga ketika saya mengajarkan sesuatu, itu pertama mungkin masuk, oke, tidak apa-apa masuk. Tapi kemudian kita kalah lagi ketika kebentur dengan contoh di lapangan. Ini paling berat ini, karena teladan itu kan nomor 1 ya. Kita bisa memberi teladan di sekolah semampu kita, tapi di sekolah mereka hanya berapa jam sih? Mereka lebih banyak di luar, lebih banyak browsing dari internet dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang mereka dapatkan itu mementalkan apa yang kita sampaikan, dan itu bikin pusing juga ya. Apalagi saya guru pendidikan Pancasila. Akhirnya saya mencoba menggunakan yang paling efektif itu ternyata adalah pertama mereka inquiry, mereka mencari sendiri, dan yang kedua mereka mencari pengalaman, dan ketika dapat pengalaman mereka melakukan sesuatu dan kemudian itu agak nempel lumayan. Oke. Seperti itu. Berarti lebih kepada anak-anak ini diajak untuk mencari ya Bu ya. Betul. Oke. Aktif Gitu ya. Nah, tapi ada resiko nggak Bu kalau misalnya kita bilang mereka aktif, ternyata carinya browsingnya webnya salah nih, atau mencari sumber-sumber literasi yang tidak tepat nih. Nah, betul, itu gimana Bu untuk ngajar itu ya? Akhirnya kita disinilah pentingnya pendampingan. Makanya kalau ada yang bilang bahwa guru itu nanti akan menjadi profesi yang akan hilang gitu ya, itu sebenarnya tidak juga, karena guru itu tetap diperlukan mendampingi anak-anak dalam mencari tersebut, dalam memberi landasan anak agar mencarinya tidak salah, seperti itu ya. Itu kalau browsing. Terus kemudian kalau untuk pengalaman itu memang ada plus minusnya. Plusnya itu adalah mereka mendapatkan pengalaman langsung, minusnya itu adalah mereka itu kesulitan ketika terus-menerus menjadi orang yang Pancasilais gitu ya. Jadi mereka pas jadi dikasih tugas, oke lah mereka Pancasilais, habis itu kadang-kadang
lewat gitu ya, Pancasilanya entah kemana. Jadi akhirnya haruslah, penting sekali landasan itu tadi di batin anak sehingga mereka tidak lepas dari Pancasila tersebut. Oke, siap. Terima kasih Bu Nurma. Sama-sama. Coba saya gali dulu nih ya dari Gen-Z-nya nih ya, dari mahasiswa nih Mbak Leoni nih. Nah itu gimana Mbak? Sebenarnya Pancasila ini masih relate nggak sih? Atau itu untuk bapak-bapak aja deh ya? Atau seperti apa di kalangan teman-teman mahasiswa saat kuliah atau saat di tongkrongan kayak gitu? Oke, kalau untuk di Gen Z ya, kalau di Gen Z itu kalau di tongkrongan kita jarang untuk membahas Pancasila, tapi dunianya Gen Z itu kan seputar media sosial ya. Nah, kita tuh sebenarnya di media sosial tuh masih sangat relate karena kita bisa mengekspresikan Pancasila itu lewat justice, kayak justice for bla bla bla, itu tuh kita seperti apa ya namanya, solidaritas untuk menuntut ketidakadilan itu. Jadi kita gimana caranya untuk menuntut keadilan dari sesuatu tanpa terhalang batas ruang dan waktu. Sebenarnya kita tuh lebih luas, bahkan kita bisa mengekspresikan Pancasila itu dengan siapapun, satu Indonesia pun kita bisa begitu, karena luas sekali, kita tanpa terhalang ruang dan waktu menggunakan media sosial begitu. Oke, itu salah satu nilai Pancasila gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Iya, betul sekali, dan itu bisa sangat luas kita ekspresikan tanpa terbatas apapun begitu. Oke, kalau untuk itu tadi menyampaikan satu ketidakadilan, no viral, no justice gitu ya. Iya, benar Nah, sekali. sekarang kalau misalnya nih Mbak Leoni di saat di kampus nih, nilai apa nih di dalam Pancasila yang sebenarnya hal itu bisa tergambarkan pada saat kegiatan di kampus atau bisa untuk mewarnai kegiatan kampus itu gimana Mbak? Kalau di kampus itu persatuan juga itu sangat kerasa sih di kampus itu. Jadi bener-bener saya tuh di UPN, saya termasuk pendatang, anak rantau, dan di situ tuh banyak sekali anak-anak dari luar Jawa, dari Riau, dari Madura, semuanya tuh ada di situ, dan kita bisa loh bareng-bareng. Bahkan saya pernah sakit dan itu yang nolong tuh semuanya, dan nggak cuman anak-anak warlock aja, Jawa-Jawa aja tuh, nggak, semuanya tuh ikut. Jadi saya merasa kayak di kampus ini saya mengenal semua suku, saya mengenal semuanya dari Sabang sampai Merauke lah, tapi semuanya tuh mau jadi satu gitu. Oke, keren sekali. Oke, sebelum masuk ke berikutnya gitu ya, sekarang saya pengen lihat nih ya, tadi disampaikan ada banyak dari suku gitu ya, ada di salah satu kampus. Nah ini menarik kalau sudah sampai ke masyarakat gitu ya. Tadi disampaikan dari Bu Nurma juga sama nih, di kampus atau di sekolah oke nih, tapi ketika sudah ke masyarakat, nongkrong dan sebagainya, atau di lingkungan pergaulan di luar sekolah itu gimana? Nah ini kebetulan ada Pak Misra nih yang kebetulan backgroundnya dari Lanut, tapi juga budayawan ya, juga sering nongkrong gitu Pak ya. Gimana Pak Misran? Baik, begini Pak Ari, ketika kita berbicara tentang konteks Pancasila, tentu karena basically saya adalah seorang militer yang kebetulan berdinas di Dinas Potensi Dirgantara Lanut Adi Sucipto, adalah suatu dinas yang membina segala potensi kedirgantaraan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah tujuan akhirnya adalah untuk memperkuat konsep pertahanan negara kita. Sehingga apabila kita hubungkan dengan kebudayaan, tentu itu akan sangat linear sekali. Karena masyarakat Yogyakarta ini adalah masyarakat yang adiluhung apabila dilihat dari konsep kebudayaannya. Suatu hal yang pasti ketika kita berbicara Pancasila itu sudah digali dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Tentunya ketika kita berbicara tentang konsep Pancasila akan mengikuti perkembangan zaman. Selalu saya katakan bahwa kepada masyarakat, karena kebetulan saya juga dari Kesbangpol diberikan kesempatan untuk
membina masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta melalui Sinau Pancasila dan NKRI maupun kebinekaan, saya selalu sampaikan ya Mas ya kepada mereka, khususnya ketika kepada para orang tua khususnya, karena orang tua ini adalah yang ujung tombak di dalam ketahanan di keluarga. Sehebat apapun ketika kita di dalam keluarga itu tidak kuat, di basicnya tidak kuat, juga tidak akan kuat. Nah, khusus tentang masyarakat, saya selalu contohkan kalau Pancasila itu bisa ditemukan dalam nilai-nilai kultural itu. Salah satu contoh yang sederhana ya Pak Sari ya, budaya kenduri ya. Sebuah budaya kenduri itu bisa kita lihat ada konsep ketuhanannya, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah bentuk selalu berbagi antara manusia, ada nilai kemanusiaan. Yang ketiga, di dalam kenduri itu ada juga yang namanya perkesatuan ataupun persatuan, karena itu akan menghadirkan banyak orang. Dan yang keempat ada juga nilai yang namanya kepemimpinan. Di dalam sebuah budaya kenduri itu akan dipimpin oleh satu orang. Lah, ini adalah sebenarnya sebuah cerminan nilai-nilai yang adiluhung di dalam masyarakat yang sangat-sangat tidak lekang di telan zaman. Yang terakhir adalah nilai keadilan. Dalam budaya kenduri juga itu adalah aspek keadilan. Ketika kita pulang, masyarakat membawa berkat itu untuk keadilan, untuk dapat dinikmati. Jadi sebenarnya meskipun satu bentuk contoh di dalam perilaku masyarakat, tapi itu sudah lima-limanya sudah terakomodir, sehingga tinggal bagaimana kita meramunya, menyampaikan kepada generasi muda akan arti pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa kita. Oke, wes lengkap nih ya. Yeah. Nah, ini mungkin gini, kan sekarang nih banyak nilai Pancasila yang kalau kita tanya kepada anak-anak muda ya, ataupun kepada masyarakat itu kadang Pancasila itu apa ya? Ya, 5 nilai nggak tahu nih ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang nilai-nilai itu sudah tertanam dalam budaya-budaya masyarakat lokal, dalam kegiatan di kampus ataupun di saat proses pengajaran gitu ya. Nah, saya ingin kalau dari penanaman nilainya, ya mungkin ada yang belum atau memunculkan nilai itu, kalau dari pendidik gimana nih cara untuk agar tadi disampaikan dari Pak Misran, di keluarga nih. Nah ini gimana nih untuk mungkin guru itu juga bisa yang di sekolah ataupun di rumah atau di kampus gitu, gimana Bu? Oke, baik. Jadi kalau di sekolah itu kan memang sekolah sudah tersistem ya. Tersistem bagaimana agar anak-anak ini nanti menjadi orang-orang yang karakternya baik, sehingga nanti mereka yang jadi pemimpin. Sehingga otomatis dari sistem sekolah sudah diatur sedemikian rupa sehingga mereka mampu bertanggung jawab, mampu menjadi pemimpin dengan cara berbagai kegiatan diadakan di sekolah. Sebagai contoh misalnya, ketika mereka di sekolah, mereka itu setiap hari harus ada kegiatan pembiasaan sehari-hari ya. Kalau di sekolah kami ada tadarus Al-Quran, kemudian ada semua harus berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua kelas setiap hari. Kemudian juga ada organisasi kelas, organisasi sekolah di tingkat siswa. Itu semua mendidik anak supaya nanti keluar karakter-karakter Pancasilaisnya. Dan selain itu juga ada di mapel-mapel itu juga diselipkan juga insersi bagaimana mereka agar memiliki nilai-nilai seperti itu. Sebagai contoh untuk nilai ketuhanan, kan ada di materi PKN ada juga masuk, dari agama juga masuk, karena kebetulan sekolah saya aliyah, maka di situ ada PAI-nya banyak ya, ada fikih, ada SKI dan lain sebagainya itu ya, akidah akhlak, Quran hadis. Kalaupun tidak di aliyah, di SMA juga pasti ada pendidikan agama Islam. Dan mungkin yang lain-lain juga seperti itu. Kalau untuk orang tuanya Bu, ya ini kan wali muridnya, kalau gurunya, kalau untuk orang tuanya sebaiknya gimana nih Bu untuk nanamkannya Bu? Ya, orang tua itu memang seharusnya yang pertama menjadi teladan dulu ya. Yang kedua memang mengingatkan terus. Nah ini yang kadang-kadang agak sulit ya, mengingatkan terus, apalagi kalau anak-anaknya ya, sekarang kan anak-anak Gen Z sama Gen Alpha ya. Itu mereka karakteristiknya kan memang sangat berbeda gitu ya dengan angkatan kita milenial ke atas gitu ya. Sehingga kemudian mereka itu tadi pertama harus sering diingatkan, kemudian juga diajak diskusi.
Dalam arti kenapa diajak diskusi? Karena perlu penyadaran dari dalam diri sendiri. Karena kalau mereka masih belum menyadari dirinya sendiri, mau diajak diskusi seperti apapun, mereka akan itu tadi ya tidak bisa muncul karakter Pancasilaisnya. Oke, karena mungkin lebih efektif ya Bu ya ketika Gen Z atau Gen Alpha ini menemukan suatu insight sendiri gitu ya. Betul. Oke, berarti ini orang tuanya juga harus paham nih ya Iya. dari guru, dosen, orang tua gitu ya, harus Betul, paham J. bagaimana menggali ini mungkin ya untuk munculkan G. Karena kalau di push itu kan kadang-kadang malah mencelat ya. Iya. Katanya kan mereka gen apa namanya strawberry ya, strawberry generation ya, yang katanya itu indah, tapi kalau misalnya nanti di pencet itu bisa ini ya, bisa rusak gitu ya, sehingga kemudian dalam arti mereka itu kadang kalau dikritik terlalu keras lemah, Oh iya. sehingga kemudian akan bisa dibilang bahasa anak-anak itu hancur, dalam arti mereka galau gitu ya, galau berkepanjangan. Nah, untuk menghindari ini memang yang paling bagus adalah dari kesadaran diri sendiri si anak tersebut. Oh, Gitu. biar stroberinya memunculkan keindahan sendiri Iya, gitu Bu ya, betul. sehingga kalau berlapis-lapis gitu atau dipencet nanti biar nggak remek gitu ya. Iya, biar kuat. Biar kuat ya. Oke, makasih Bu Nurul. Nah kalau dari Mbak Leoni nih sebagai Gen Z nih kan untuk gimana sih menanamkannya gitu ya untuk teman-teman yang misalnya apa namanya di tempat tongkrongan di kampus yang mungkin kadang-kadang kalau berapa di apa institusi itu ini Gen Z ini sama Gen Alpha nih kalau ngomong udah plus nih ya, mungkin kurang nilai-nilainya agak kurang nih gitu. Nah gimana nih yang sebaiknya mungkin cara untuk mengajak nih gimana Mbak? Cara untuk mengajak di Gen Z, kita itu biasanya kalau di lingkungan kampus kita punya yang namanya himpunan juga. Nah, Oke. nilai-nilai dari Pancasila itu juga sebenarnya secara tersirat ya ada di dalam himpunan itu. Jadi kayak ada yang namanya itu biasanya ada divisi pengembangan. Nah, di situ kita bisa mengembangkan diri yang namanya gimana sih untuk kita tuh bisa public speaking yang baik gitu dan bisa ngomong tuh nggak bisa dipikir dulu lah gitu. Di situ tuh ada himpunan yang cara untuk mengolah diri gitu, memperbaiki diri, upgrade diri. Jadi di situ kita diajari pelan-pelan. Nah, tapi balik lagi ke kesadaran diri sendiri gitu. Bener, kalau Gen Z itu nggak bisa ditekan itu bener sekali karena semakin kita di pressure itu semakin kayak sering membawa mental health sih lebih tepatnya. Bahasa gitu ya. Iya. Jadi kalau Gen Z terlalu di pressure tuh mental health lah. Makanya kita kemasnya tuh lewat proker-proker himpunan kayak gitu, gimana cara kita mengembangkan diri, berkembang. Karena sebenarnya lingkungan juga mempengaruhi sih Pak, karena kalau semua kita berada di lingkungan yang memang maunya berkembang untuk mengupgrade diri, kita akan ikut arus itu gitu. Nah, di situ gimana caranya kita menciptakan lingkungan yang di dalamnya tuh ada nilai-nilai itu, ada yang Linsos. Nah, Linsos itu kita juga untuk Sorry, Linsos itu apa? Linsos Maaf. itu lingkungan dan sosial, Oh, Pak. lingkungan sosial, Gitu. oke. Nah, jadi kita peduli nih sama lingkungan. Banyak banget kegiatan-kegiatan kita yang peduli lingkungan itu kayak kita gotong royong, membersihkan pantai itu ada. Terus kita ada kegiatan mengajar, kita mengajar anak-anak yang kurang mampu, kita belikan buku begitu. Nah, lewat situ kan secara tersirat ya, maaf itu tuh nilai Pancasila tuh hadir di situ gitu tanpa kita secara lantang mengucapkan ini tuh dari nilai ini loh begitu. Berarti ketika di kampus, di sekolah, di kegiatan-kegiatan masyarakat mungkin ikut organisasi untuk mengembangkan soft skill, Iya. yang dimana di situ banyak proker-proker gitu ya. Nggih. Sebenarnya di situ sudah tertanam ya nilai-nilai itu ya. Sudah sebenarnya ada lewat program kerja yang kita rancang karena di program kerja itu sendiri itu landasannya ada Pancasila juga. Nah, Oke. begitu. Jadi di setiap proposal itu landasan program kerja tersebut tuh ada Pancasilanya. Jadi at least satu nilai Pancasila tuh ada di situ begitu. Oke, sip. Terima kasih, Leoni. Gimana nih Pak misalnya nih yang di masyarakat nih tadi kan dari keluarga ajakan untuk apa namanya orang tua. Nah ini di masyarakatnya nih Pak kadang-kadang
di sekolah baik gitu ya, di rumah baik gitu ya, atau di kampus baik, giliran sudah nongkrong sama temennya, aduh, ya kalau apa namanya klite atau apa yang kayak gitu kan banyak muncul nih ya di masyarakat, ataupun minuman keras. Kemarin ada sabu masuk Indonesia sekian ton, wah pasar prospektif nih kan, hal-hal kayak gitu untuk nanganinya atau menghadapi seperti itu kan salah satunya dengan menamakan nilai Pancasila nih. Betul sekali. Ya itu gimana Pak Misran untuk di masyarakat nih? Kalau di masyarakat tentu begini Pak Ardi, ketika kita berbicara tentang sekarang memang bukan hanya di Yogyakarta, dimanapun mengalami sebuah degradasi di dalam konsep kehidupan ini dalam berbagai lini. Kita memahami bahwa kita hidup di era modernisasi, tentu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini akan merubah cara pandang dan cara hidup manusia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Namun bagaimana kita bisa mengefektifkan peran media itu dengan bijaksana. Tentu kalau kita di masyarakat, kita harus bisa mengajak, sekali lagi adalah orang tua. Yang paling dekat itu adalah orang tua. Karena yang paling dekat dengan anak-anak itu orang tua. Nah, orang tua kita ajak untuk peduli. Kalau saya katakan dalam konteks ketika saya menyampaikan di level-level kelurahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, ketika memberikan sosialisasi tentang Pancasila, saya sampaikan bahwa apa yang terjadi pada anak harus tahu. Liring yang netro kudu iso diwaca. Jadi ketika anak itu ada pandangan mata yang bagaimanapun kita harus bisa membaca. Nah, ada dua hal menurut saya di dalam konteks untuk menanamkan Pancasila. Mungkin di saat ini hadir saya membawa anak didik saya dari Sakadir Gantara. Sakadir Gantara Lanut Adi Sucipto juga di situ berperan penting di dalam membawa generasi muda, khususnya Gen Z maupun Gen Alpha ini untuk menanamkan lesson and character building, khususnya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Tadi Ibu menyampaikan bahwa memang ketika anak-anak sekarang ditekan sedikit sudah langsung dalam tanda kutip oleng ya. Tapi melalui kalau kita boleh jujur, kalau anak-anak ini mungkin bisa dielaborasikan kegiatan kepanduan atau pramuka itu diefektifkan dimanapun, mungkin di SD, di SMP, di SMA itu diefektifkan. Karena disitulah sebenarnya anak-anak akan dididik, akan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kalau selain kepanduan, misalnya kita di masyarakat ada Karang Taruna gitu, kira-kira itu ada manfaatnya nggak Pak? Atau manfaatnya seperti apa? Itu yang perlu Pak Ari kita dorong, karena memang dari waktu ke waktu peran Karang Taruna itu menjadi sangat menurun. Bahkan mungkin kalau saya lihat di kampung saya sendiri, sudah yang dahulu Karang Taruna itu dijadikan ajang untuk mendidik anak-anak kita untuk mempersiapkan diri sebagai calon pengganti kita, calon pemimpin. Bisa menanamkan nilai-nilai dan etika, khususnya kan kita punya budaya yang adiluhur. Ketika ada hajatan mungkin itu mereka mengadakan sinoman. Nah, itu kan sebenarnya indah sekali. Etikanya ada, estetikanya ada. Lah ini yang sekarang sudah mulai tergerus hal-hal seperti itu. Kewajiban kita ya, generasi-generasi yang sudah mohon tanda kutip yang sudah generasi di atas senior generasi senior ya. Harus suka atau tidak suka, karena itu sudah ada di hadapan kita, ya kita harus mengingatkan kembali, mengedukasi mereka agar kembali kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Berarti tapi bisa ya, misalnya kita support nih anak-anak melalui organisasi kemasyarakatan nih, kan ada remaja masjid, terus kemudian ada Karang Taruna, ada organisasi kepemudaan yang lain yang sebenarnya kita bisa mensupport untuk memberikan nilai-nilai di Pancasila di situ Pak misalnya. Ya, itu yang harus kita push di sana, justru seperti remaja masjid, di Karang Taruna ataupun yang lainnya di remaja-remaja di keagamaan umat Kristiani atau yang sebagainya. Karena ketika kita tidak peduli, nah ini yang akan menjadi permasalahan baru, karena itu adalah bagian dari perang asimetris. Yang paling berat itu karena perang ideologi sekarang.
Kalau kita lihat dalam konsep pertahanan pun seperti itu. Dengan Dengan biaya sangat-sangat rendah, tetapi daya hancurnya sangat tinggi, Pak Ari. Kalau dulu mungkin ketika akan menghancurkan sebuah negara cukup dengan kekuatan militer, tapi sekarang tidak. Justru dengan perang-perang asimetris. Salah satunya ideologi yang dihancurkan. Ketika anak-anak tidak memiliki ideologi yang kuat, ini yang akan menjadi pertaruhan adalah sebuah negara besar. Di satu sisi ketika kita bukan hanya ideologi, ada narkotika. Darurat narkotika sudah di hadapan kita. Peran serta generasi seperti abang nonenya UPN ini sangat sekali ini. Karena mereka ini yang dekat dengan anak-anak muda ya, bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang ada di medsos sekarang. Karena ketika gap itu tidak bisa tersampaikan, bahasanya itu akan menjadi miss ya. Itulah yang perlu orang tua pun harus bisa merangkul anak-anak dari mahasiswa maupun pelajar yang sudah senior untuk menyampaikan pesan tentang nilai-nilai Pancasila. Saya yakin dan percaya kalau di masyarakat itu nilai-nilai Pancasila itu sudah diaplikasikan. Nilai ketuhanan, toleransi itu sudah. Cuman ketika berbicara tentang Pancasila itu kelihatannya belum dibicarakan. Nilainya sudah diimplementasikan. Atau mungkin sudah malu, Pak, untuk bicara saya Pancasila gitu, Pak. Ada mungkin yang sebagian berbicara seperti itu, tetapi ya kembali lagi ini adalah memang zaman itu tidak bisa ditentang, tetapi zaman itu bagaimana kita selaraskan untuk untuk tetap nilai-nilai itu tetap ada. Oke, terima kasih Pak Misran. Nah, saat ini kan di era digital nih, ya era digital ini banyak proksi-proksi, banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi pola pikir kita, pola tindak kita, ya yang cukup berbahaya gitu ya. Bahkan hal yang salah aja kalau lama-lama dikatakan semua orang mengatakan sama jadi benar gitu ya. Nah, sekarang kalau di sekolah nih Bu Nur Rohmah nih atau di kampus nanti kita akan mengatakan adik-adik itu terkadang sekarang pasti pakai handphone gitu ya. Mereka sudah punya handphone. Nah, gimana nih untuk menebarkan nilai-nilai Pancasila ya di kalangan sekolah ataupun di dalam mendidik itu, Bu, menggunakan sosial media ataupun teknologi saat ini? Iya, baik. Saya sebagai seorang guru itu juga tadi seperti kata Mbak Leoni tadi bahwa pemanfaatan media sosial pada Gen Z itu sangat besar, sehingga saya juga memanfaatkan itu ya. Hampir banyak materi saya yang selalu menggunakan media sosial. Baik mereka nanti membuat berupa poster atau video pendek ataupun karya-karya lain. Itu pasti saya berusaha menggunakan media sosial supaya niat utamanya itu selain mereka belajar dapat ilmu, yang kedua mereka bisa menyebarluaskan sehingga diharapkan apa yang mereka sampaikan itu nanti bisa menginfluence banyak orang. Jadi bisa efek karambol gitu ya, maunya seperti itu. Nah, ini mungkin saya boleh cerita ya. Antara lain misalnya poster ya. Kalau poster itu hal biasa. Anak-anak diminta, ayo sekarang silahkan kita bikin poster tentang nasionalisme gitu ya. Mereka bikin dengan berbagai kreativitas mereka. Terus kemudian mereka juga ketika mau belajar lembaga tinggi negara gitu ya. Anak-anak kan bosen itu kalau dikasih teori begini-begini. Udah sekarang kalian browsing cari maksimal tentang lembaga negara. Saya bagi lembaga negaranya. Mereka milih tapi saya beri opsi gitu ya. Lalu mereka membuat video TikTok lembaga negara. Dan kemudian itulah yang kemudian di-sharekan. Mereka pertama dapat ilmu, kedua mereka menginfluence orang lain. Terus kemudian saya juga semacam membuat inovasi metode pembelajaran yang saya beri namanya Altruism Based Learning Project gitu ya. Itu hampir sama dengan pokernya Mbak Leoni tadi ya. Bagaimana punya pengalaman gitu ya. Cuma karena Mbak Leoni di level mahasiswa, saya di level siswa SMA. Jadi mereka saya minta pertama kali itu langkah pertama adalah mereka harus melihat sekitar mereka. Ada masalah apa yang kira-kira kamu nanti kemungkinan bisa bantu gitu ya. Lalu mereka berdiskusi dalam kelompok-kelompok. Oh Bu, saya kayaknya bisa begini Bu, saya bisa begini. Bahkan ketika misalnya dalam satu kelas tuh anak-anak tuh mirip-mirip gitu ya, saya biarkan, yang penting mereka punya pengalaman bagaimana untuk menyelesaikan masalah negara gitu ya. Meskipun level paling sederhana. Itu maaf, di lingkungan di sekolah kan, lingkungan mereka ya itu di sekolah atau di masyarakat atau
di lingkungan media sosial, Bu? Kalau awalnya saya pasti di lingkungan rumah dulu. Oh, rumah ya. Cuma Oke. kan kadang-kadang anak-anak yang ada yang di asrama, otomatis Oke. lingkungan asrama. Cuma kemarin waktu saya melaksanakan terakhir itu anak-anak kepentok waktu ya, waktunya itu kurang. Akhirnya Bu, kami di sekolah aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Antara lain yang mereka lakukan itu ya, ada yang bersih-bersih masjid sekitar sekolah, ada yang bersih-bersih sungai dekat rumah mereka, ada yang bagi-bagi makanan. Bahkan yang sederhana lagi mereka memberi makan kucing liar gitu ya. Oke. Tapi itu dibuat dalam bentuk project yang kemudian nanti ada ininya hasil videonya, dokumentasi, ada PPT-nya dan harus disebarluaskan di media sosial. Oke. Itu seperti itu. Kalau setelah bikin itu gitu ya, Iya. pernah nggak Ibu tanya nih, apa yang kamu dapat selain menyelesaikan proyek gitu ya? Apa ya, rasa gitu ya, Iya, atau betul. rasa atau nilai apa yang tertanam itu pernah ditanyakan nggak, Bu? Ya, itu justru target saya, Oh, target oke. utamanya ya. Oke. Jadi anak-anak kan action ya, Iya. sudah planning dulu baru Iya. action. Saat action itu mereka membuat video dan membuat PPT. PPT PowerPoint itu nanti ditayangkan di kelas untuk didiskusikan bersama. Nah, itu salah satu hal yang harus mereka jawab adalah apa perubahan yang apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan kebaikan tersebut, dan yang kemudian adalah apakah kamu ingin lagi melakukan hal yang seperti ini gitu ya. Oh, Dan siap. anak-anak itu luar biasa jawaban mereka. Ada yang misalnya ya, hal sederhana yang mereka lakukan itu cuma membantu orang di tanjakan. Iya. Jadi ada tanjakan yang agak sulit dan itu di situ sering dilewati pedagang-pedagang yang sepuh-sepuh itu loh, Oh, yang tua-tua. naik sepeda gitu. Iya mungkin ya, betul, naik didorong. sepeda. Akhirnya mereka di situ dan mendorong simbah-simbah. Itu mereka itu komentarnya bahkan sampai agak nangis, hampir nangis gitu ya. Itu kok ya bisa ya Bu ya? Apa orang anaknya kok pada tega gitu ya? Orang tuanya dorong sedemikian sulit gitu ya. Kita aja yang muda itu bantu aja sudah sangat kesulitan, apalagi mereka yang sudah tua. Dan kemudian itu disampaikan di kelas sambil berdiskusi bersama, kan yang dilakukan beda-beda ya. Iya. Nah, itu kemudian mereka saling mendapatkan masukan, mendapatkan insight, dan itu kemudian kami harapkan bisa berkembang lebih jauh untuk masa depan mereka. Seperti Oke, itu. wah, terima kasih Bu. Jadi Sama-sama. menggali kemudian proyek ini kepada anak-anak sekolah, kemudian diminta untuk sebarluaskan gitu ya. Betul, ya. Memang saatnya sosial media ini kita gunakan untuk kebaikan gitu ya. Iya. Kita harus sebarluaskan kebaikan gitu Iya, ya. betul. Oke. Kalau di kampus gimana nih Mbak Leon ini? Pemanfaatan sosial media nih. Apakah justru banyak orang yang menyampaikan soal kehidupan hedon, atau gimana sih sebenarnya pemanfaatan media sosial di kampus-kampus itu idealnya untuk nilai-nilai Pancasila ini? Oke, sebenarnya pemanfaatan media sosial itu sedikit agak tricky ya, karena ada yang memanfaatkan memang benar di jalannya, ada yang agak geser sedikit gitu. Nah, untuk sebagai kita yang mahasiswa, harusnya kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial, apalagi kita di Indonesia yang ada dasarnya Pancasila begitu. Di beberapa mata kuliah mungkin juga sudah menggunakan media sosial untuk pendekatan kepada Gen Z ini nih gitu. Nah, seperti kalau ada pendidikan Pancasila juga ada kan di UPN. Nah, itu tuh kita juga disuruh membuat seperti video tentang Pancasila juga. Kita disuruh membuat video tentang Pancasila. Pokoknya kita disuruh sekreatif mungkin gimana caranya kita memperkenalkan Pancasila itu ke khalayak lewat media sosial kita begitu. Itu juga sudah ada gitu di UPN ini. Oke. Kalau kaitan ini nih, mahasiswa kadang-kadang melihat kan ada sosial media yang beracara hoax gitu. Nah, apa nih perannya ya yang mahasiswa lakukan nih untuk di sosial media ini? Kalau dengan melihat hoax, biasanya kita sih mencari dulu ya, kadang kalau Gen Z itu benar-benar sepenasaran itu sih Pak. Oh, jadi oke. kalau ada nih berita nih, kita tuh nggak dari satu sumber aja, kita cari sumber lain, sumber A, B, C, D, E gitu. Jadi kita benar-benar ngerangkum, oh yang ini hoax nih ternyata. Nah, kita bisa menyampaikan kebenarannya itu lewat kolom komentar. Kita bisa Oke. berkomentar di situ. Sebenarnya itu nggak kayak gini. Kalau memang kita benar-benar ada sumbernya, kita kasih lah di situ. Sumbernya tuh ini dan kalau memang komentar itu tidak mendapat jawaban dari si konten kreator itu, kita bisa mengajak teman-teman kita untuk meramaikan komentar kita
apa ya namanya, biasanya tuh up gitu, biar Yeah. komentar kita tuh naik gitu, Yeah. biar banyak yang notice. Jadi oh iya ya, ternyata yang dikontenin sama orang ini tuh hoax gitu. Yeah. Ternyata yang benar tuh ada di TikToknya ini loh, kan kayak coba cek TikToknya ini gitu. Oh, Nah biasanya tuh oke. seperti itu. Oke, gitu. jadi bisa ya apa namanya kalau dari Pak Misran di tentara, kalau sana perang militer gitu ya, ini perang non militer nih di sosial media gitu ya. Ya sosial media harus dilawan dengan hal yang benar gitu ya. Iya, dan ada sumbernya. Oh memang sumbernya jelas gitu. Oke, terima kasih Pak Dadi. Nah sekarang Pak Misrani, kalau di masyarakat Pak Misrani, dengan sosial media ini apa yang sebenarnya bisa kita lakukan nih? Kan sekarang nih ada mungkin di masyarakat ada yang menggunakan sudah menggunakan handphone, tapi juga ada yang sepuh-sepuh mungkin, dan langsung juga tadi share nggak tahu kebenaran dan sebagainya. Nah, gimana Pak Misran, dan juga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila menggunakan sosial media di masyarakat nih? Baik, kalau di masyarakat tentu kalau kita dari kalangan budayawan, kita mengefektifkan bagaimana mengedukasi bukan hanya tidak langsung kepada generasi muda itu sendiri, tetapi kepada orang tua. Kalau kita lihat bagaimana di grup-grup RT ataupun grup-grup yang ada di masyarakat, kita selalu mengingatkan bahwa jas merah, jangan pernah melupakan sejarah, karena kelemahan kita ini adalah melupakan sejarah. Pancasila ini hadir di Indonesia kan digali oleh sebuah nilai, dan itu diperjuangkan dengan tetesan darah dan air mata. Nah, saya selalu katakan bahwa ketika orang melupakan sejarah, yang terjadi adalah akan lupa dari akar sebuah permasalahan itu sendiri. Pancasila tentunya sudah teruji bagaimana kita menyatukan wilayah NKRI yang sangat luas ini. Kalau kita lihat bagaimana sejarah sudah membuktikan juga, Yugoslavia sudah tidak ada. Nah, itu yang paling sederhana, kita memberikan pemahaman kepada orang tua. Negara yang seangkatan dengan Indonesia salah satunya adalah Yugoslavia sudah tidak ada dalam peta dunia. Yang ada adalah pecahan-pecahan ini. Sehingga ketika kita mengajaknya para orang tua ini adalah dengan bahasa yang tidak langsung. Kalau dengan bahasa yang langsung kadang-kala tidak menarik kan. Apalagi kalau di dalam dunia pewayangan, pedalangan itu kan bahasanya bahasa sanepo, bahasa-bahasa yang halus. Ya, kena iwake ora budek banyune gitu. Nah, itu bahasanya itu. Nah, orang tua kita ingatkan bagaimana bahwa Pancasila ini sangat penting di dalam membangun eksistensi bangsa kita. Tidak ada gunanya ketika kita Pancasila sudah tidak ada. Apa yang akan kita wariskan kepada anak turun kita? Sedangkan di dalam konteks budaya itu kan yang selalu saya katakan kepada mereka, bakal pinardawa kamulyaning trah tumerah darai. Apakah kita mampu mempertahankan konsep NKRI ini ketika tidak ada nilai pemersatu yang itu sangat dikatakan dalam tanda kutip sakral, yang itu digali dari berbagai nilai. Nah, dari suatu tempat ketika saya menyampaikan tentang Sinau Pancasila, saya ajak dari hati ke hati kepada orang tua, karena orang tua inilah yang ujung tombak. Dia adalah yang tahu persis. Yang paling penting juga kita bisa harus menumbuhkan optimisme ini, karena kadangkala orang lupa dengan akar permasalahan yang sebenarnya itu sangat penting, karena merasa tidak optimis. Apalagi ketika kita disudutkan dengan kondisi ekonomi dan sebagainya, orang tidak memiliki optimisme ya. Yang paling penting adalah kita bangkitkan dulu nilai optimisme. Bagaimana pendiri bangsa ini sudah dengan susah payah membawa kemerdekaan Indonesia ini dengan didasarkan sebuah konsep yang sangat luhur dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih Pak Misran. Terakhir nih, kalau boleh menyampaikan satu statement kepada anak-anak muda, kepada masyarakat, apa yang mau Bu Nur Rohmah sampaikan nih Bu terkait Hari Pancasila ajakan nih ya, gitu, pesan tentang Pancasila ini apa nih Bu yang bisa Ibu sampaikan untuk para pemirsa ataupun adik-adik ini? Baik,
di hari lahir Pancasila ini ya, saya sangat berharap seluruh generasi muda itu supaya lebih mencintai dan menjiwai Pancasila. Kenapa? Dikarenakan sekarang ini tantangan makin besar. Tantangan makin besar itu dari berbagai lini, berbagai arah, berbagai bidang, dan berbagai hal yang dilakukan oleh anak muda. Itu banyak sekali tantangan yang membuat mereka jauh dari Pancasila. Dan ini betul-betul perlu dihindari, karena anak muda itu adalah mereka penerus bangsa ya. Mereka lah yang akan melanjutkan negara ini. Akan jadi apa negara kita ketika mereka nanti tidak menjiwai Pancasila. Dan hal yang paling cukup membuat rumit itu adalah ketika teladan memang tidak ditemukan. Ditemukan tapi sedikit gitu ya. Dan itu tantangan besar bagi anak muda. Bagaimana jika mereka itu sekarang tetap berusaha mempertahankan negara, tetap berdiri, tetap tangguh gitu ya, dalam kondisi mereka hanya memiliki sedikit teladan saja. Seperti itu. Terima kasih Mbak Leoni nih Mbak. Kalau misalnya di hadapan teman-temannya gitu ya, Gen Z, Gen Alpha ya, apa yang bisa Anda sampaikan terkait Hari Pancasila ini? Harapan aku sih semoga generasi penerus kita semua tuh benar-benar masih berpegang teguh pada Pancasila. Seperti yang saya tadi katakan, Pancasila itu seperti nafas. Karena Pancasila tuh nggak kelihatan, tapi itu vital banget. Jadi Pancasila itu sangat penting untuk negara kita. Karena semakin lama yang kita lawan tuh bukan penjajah, tapi diri kita sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita tuh menggerakkan diri kita sendiri untuk tetap berlandaskan kepada Pancasila, karena ya memang Pancasila sepenting itu untuk Indonesia. Karena kalau tidak ada Pancasila, Indonesia mau seperti apa begitu. Terima kasih Pak Leoni. Pak Misra nih Pak. Baik, di hari lahir Pancasila ini khusus untuk generasi muda, saya mengajak untuk merenungkan 13.700 pulau. Ini adalah menjadi tanggung jawab generasi muda sebagai calon pengganti kepemimpinan di masa akan datang. Satu-satunya cara generasi muda bisa mempertahankan 13.700 pulau lebih itu adalah ketika nilai-nilai Pancasila itu masih ada di dalam hati dan sanubarinya, dalam segala pola tindak mereka di dalam kehidupan ini. Terima kasih Pak Misran. Mungkin itu ya nanti yang kita bisa diskusikan di siang ini gitu ya. Saya hanya bisa menyampaikan kepada teman-teman Gen Z, Gen Alpha ya, pemuda sekalian, bahwa sebenarnya tampuk kepemimpinan itu akan Anda pegang semua gitu ya. Tadi disampaikan bahwa dari sekian banyak negara ya, Indonesia memiliki banyak suku gitu ya. Nah itu yang harus ada satu nilai yang mempersatukan yaitu adalah Pancasila gitu ya. Nah oleh karena itu, dan juga untuk keluarga, guru dimulai dari sekolah gitu ya, itu harus kita tanamkan nilai-nilai tersebut gitu ya. Begitu pula saat di kalangan remaja gitu ya, di lingkungan, ayo bareng-bareng gitu ya kita tanamkan nilai Pancasila itu sampai implementasinya ada di masyarakat gitu ya, yang berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu ya. Pancasila bukan lagi masa lalu, bukan hanya dokumen masa lalu, tapi Pancasila adalah petunjuk atau kompas masa depan. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa kita obrolin pada siang hari ini ya, melalui podcast Bela Bareng ini. Satu ajakan, ayo kita tanamkan nilai Pancasila dalam diri kita. Kita tanamkan nilai Pancasila ini sebagai panduan kita untuk menjaga negara Republik Indonesia. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian para narasumber. Sehat semua. Amin.